Marilah penyuluh agama Islam bersatu berdakwah bersama. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas barakah, inayah dan kudrahnya, alhamdulillah pada kesempatan di hari Jumat yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama di Masjid An-Nabati dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya selaku khatib pada kesempatan yang berbahagia ini mengajak pada diri saya pribadi, khususnya kepada kita sekalian, marilah kita sama-sama untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah, untuk meningkatkan kepatuhan kita kepada Allah, untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarangnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini khatib akan mengambil tema yaitu hikmah kurban. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Pada hari ini, Jumat ini bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah. Berarti tinggal 20 hari lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah dan bertepatan dengan Idul Adha. Lebih kurang 20 hari lagi kita akan merayakan salah satu hari besar Islam, yakni Hari Raya Idul Adha, atau juga sering kita sebut Hari Raya Kurban. Karena pada hari itu ada satu ibadah khusus yang Allah syariatkan bagi kita, yakni ibadah kurban. Ada banyak sekali hikmah dan keutamaan dari ibadah kurban ini. Di antaranya yang pertama, ibadah kurban merupakan bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Berapa banyak nikmatnya? Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hendak menghitung banyaknya nikmat Allah itu,
maka kamu pasti tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Dalam ayat lain Allah jelaskan lagi, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kenikmatan apa saja yang kamu rasakan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surat An-Nahl ayat 53. Lalu bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah itu? Maka lanjutan ayat yang pertama khatib sampaikan tadi, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Alhamdulillah, siang ini ringan kaki melangkah, tangan terayun untuk datang ke masjid ini untuk melaksanakan salat Jumat. Salah satu bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat sehat, atas nikmat hidup yang Allah berikan. Namun belum cukup hanya dengan sholat Jumat, tak cukup hanya dengan sholat fardu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga perintahkan kita untuk berkurban sebagai tanda ungkapan rasa syukur kepadanya atas segala nikmat yang telah diberikannya, terutama atas nikmat harta yang telah Allah cukupkan dan Allah lebihkan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hikmah kurban yang kedua, kurban merupakan bukti kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah. Karena kurban akan mengajarkan kita tentang keikhlasan. Kurban akan mengajarkan kita tentang kepatuhan dan ketaatan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Demi menjalankan perintah Allah, Nabi Ibrahim sanggup memberikan harta yang paling ia cintai, sanggup mengorbankan apa yang paling ia sayangi. Ia rela menyembelih anak kandungnya Ismail alaihissalam, seorang anak yang sudah begitu lama dinantikan kehadirannya. Siang malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepada aku seorang anak yang soleh. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepada aku seorang anak yang soleh. Namun ketika anak itu datang, selagi eratnya berkasih sayang, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanggupkah dia mengalahkan rasa cinta kepada anak dengan cintanya kepada Allah? Sanggupkah ia mengorbankan apa yang paling ia cintai demi ketaatan kepada Allah? Karena Allah berfirman, lan tanalul birra, kamu tidak akan mendapat kebaikan hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai kau bisa berikan apa yang paling kau cintai. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, hikmah yang ketiga, ibadah kurban mempunyai keutamaan dan balasan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa besarnya pahala berkurban? Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bikulli sya'ratin hasanah, pada setiap bulunya terdapat satu kebaikan, satu pahala. Bisa jadi hadis ini bermakna kiasan ataupun makna yang sesungguhnya. Nabi ingin mengungkapkan betapa besarnya pahala berkurban, karena tak ada kita yang mampu menghitung berapa banyak bulu yang ada pada hewan kurban itu. Dan dalam hadis yang lain masih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innahu layati yaumal qiyamah bikuruniha
wa ajlafiha wa as'ariha. Sesungguhnya pada hari kiamat hewan kurban itu akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya, menjadi saksi dan memberikan pertolongan bagi orang-orang yang berkurban. Dan ketika hewan kurban itu disembelih, sebelum darahnya menetes tanah, maka ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah terlebih dulu sampai untuk berkurban, untuk orang yang berkurban. Ampunan Allah atas dosa-dosanya telah lebih dulu sampai kepada orang-orang yang berkurban itu. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang sudah ikut berkurban, ikut menabung, punya hati niat untuk berkurban di tahun ini. Dan merugilah orang-orang yang masih menunda untuk berkurban, karena tak ada yang bisa menjamin apakah kita masih akan hidup tahun depan dan bertemu lagi dengan Idul Adha. Kalau tahun ini kita mampu berkurban tapi kita tunda, dan ternyata di Idul Adha tahun depan umur kita tidak sampai, maka sungguh menyesal. Tiada berguna yang akan kita rasakan. Seperti orang-orang yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Fayaqul Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Apa kata mereka yang mesan itu? Ya Rabbku, andai engkau tangguhkan kematianku, andai engkau hidupkan aku kembali walau sesaat, walau sebentar saja, fa'asaddaqa wa akum minas salihin, maka aku akan bersedekah dan melakukan amal soleh. Tapi saat itu sudah terlambat. Hanyalah penyesalan yang tiada bermakna. Maka bagi kita yang sudah terdaftar ikut berkurban tahun ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap istiqomah setiap tahunnya. Bagi yang belum, padahal dia sudah mampu, maka ingatlah peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Musallana yaqrabanna fala yusbaha fala yudahi falam sa'atan man wajad. Siapa yang punya kelapangan rezeki, yang punya kemampuan tetapi tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Imam Hakim. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, sengaja saya sampaikan hikmah kurban ini untuk mengajak khususnya diri saya pribadi dan kepada hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, khususnya kaum muda milenial. Mari kita sama-sama untuk melaksanakan syariat Allah yang satu ini, yaitu kurban. Sekarang tidak mampu, sekarang tidak bisa, mari kita niatkan untuk menabung agar kita dapat melaksanakan kurban syariat Allah itu pada tahun depan. Insya Allah 350.000 per bulan. Insya Allah kalau kita nabung terus, tahun depan kita bisa melaksanakan kurban. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kesehatan bagi kita, amin. Melimpahkan rizki kepada kita, amin. Dan melancarkan seluruh pekerjaan kita, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li walakum wa nafa'ani wa iyyakum wa zikril hakim. Innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim wa ajil wa taqabbal wa barik bi salamika ala ibadi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in.
Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Ya ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih fima amara wantahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatih bi qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribud da'wat ya qadihal hajat. Allahumma idzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'daiddin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' annal bala wal waba wad dalazila wal mihana wasu al fitnata wal mihana ma dhahara minha wa ma batana an baladina Indonesia khassa wa sairil buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tahussu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirona ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahu akbar.